warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rianto, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Cirebon dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Sibersyekh Mundari Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kerja UKIN di SMA Negeri 8 Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 11.3. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, hari ini siapa yang nggak berangkat? Bilang kenapa nggak berangkat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita awal dengan membaca doa, membaca umum kitab. Ala hadiniya wa ala salihah al-fatihah. Oke, ada ini tidak? Waktu minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Masih sama. Untuk hari ini kita bakal belajar tentang toleransi. Karena toleransi ini sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang beraneka agama, budaya, suku dan ras. Oke, dari itu nanti bapak-bapak naik sebuah video dan bapak minta kalian tanggapannya tentang video ini terkait tentang materi kali ini tentang toleransi. Oke. Oke, dari video tersebut, ya, kira-kira hal apa yang bisa kalian peroleh, yang bisa kalian beri komentarnya? Coba, Manda, sambil berdiri ya, sambil berdiri. Meskipun berbeda agama, akan tetapi saling membantu satu sama lain. Oke, terima kasih Manda. Silakan duduk. Ada yang lagi yang memberikan tanggapan tadi dari perempuan, coba dari laki-laki. Ya, oke. Ini biar yang lain tahu. Kita menghargai sama umat beragama walaupun kita berbeda agama. Yang mengatakan kita ini harus saling berbagi walaupun kita berbeda agama. Karena di Indonesia ini bukan cuma agama kita saja yang ada di Indonesia ini, banyak beragama, macam beragama seperti Kristen, Katolik, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke. Jadi intinya kalau kalian dari awal lihat video tersebut bagaimana ketika di bis ada anak SMA ya, mungkin seumuran kalian yang ingin membayar uang ke sama angkotnya tapi uangnya nggak ada. Pakailah kamu uang itu. Ternyata ketika ingin makan uangnya nggak ada. Tetapi
melihat si kakek itu ketika makan tempenya sampai jatuh kan, tapi lihat yang di sebelahnya malah ngasih lauknya. Intinya ketika kalian berbuat baik, orang itu tidak akan bertanya apa agama kalian. Sekali lagi, ketika kalian berbuat baik, orang itu tidak akan bertanya apa agama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab sebagai implementasi Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 5, serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sesuai dengan tagline sebelahnya itu fotonya siapa? Betul. Tadi Bapak bilang kan, tagline-nya kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agama kamu. Berikutnya Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Lagi Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama ini tentang intoleransi budaya. Ya, nanti kalian cari masalahnya apa saja tentang intoleransi budaya dan cari penyelesaiannya. Terus kelompok 2 tentang intoleransi agama. Kalian cari masalah intoleransi agama yang ada di Indonesia, terus cari penyelesaiannya. Terus kelompok 3 kalian cari intoleransi ras dan suku, ya. Terus kalian cari penyelesaiannya. Nah, kelompoknya itu Bapak bikin ya kelompok. Kelompok A itu nomor absen 1 sampai 6, 16 ya. Terus berikutnya untuk kelompok B itu absen 13 sampai 24. Ulangin, untuk kelompok A absen 1 sampai absen 12. Untuk kelompok B absen 13 sampai 24 dan kelompok C absen 25 sampai 26. Silakan kelompok A, B, dan C. Saya waktu 10 menit lagi ya. Minimal 3 permasalahan aja ya. Minimal 3 permasalahan. Kalau maksimal bisa kalian banyak mungkin. Aja.
yang mau lagi prestasi kalian ubah posisi buat latihan nasional. Digeser untuk jalan kalian berdepan. Apa dari saja? Dari saja. Yang ras space. Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan tentang intoleransi beragama. Masalah intoleransi beragama. 1. Penolakan pendirian rumah ibadah. Solusinya yaitu revisi regulasi, mediasi, kebijakan dialog, pengawasan pelanggaran. 2. Masalahnya yaitu diskriminasi terhadap agama minoritas. Solusinya yaitu penolakan kebebasan beragama, penegakan hukum, kampanye kesadaran publik. Yang ketiga masalahnya yaitu ujaran kebencian dan provokasi di media sosial. Solusinya regulasi media sosial, edukasi literasi digital, dan tindakan hukum yang cepat. Penolakan hak beragama bagi karyawan. Solusinya penegakan regulasi ketenaga kerjaan, pengawasan di tempat kerja, pelatihan keberagaman. Masalah intoleransi peraturan daerah yang berbasis agama. Solusinya revisi peraturan daerah, pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, dialog lintas sektoral. Sekian penjelasan tentang kelompok B. Kalau tidak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu kan kita barangkali ada yang ingin mengatakan. Tapi silakan kelompok yang lain, kelompok A sama C, barangkali ingin menanggapi. Ada nggak? Kelompok A, ada ya? Oh. Gila, berdiri ya? Lalu ada penolakan suatu agama di suatu masyarakat. Solusi apa yang paling baik? Apabila ada penolakan Suatu di agama. lingkungan masyarakat, bagaimana solusinya? Solusinya itu dibicarakan dengan baik-baik. Terus apa lagi ya? Terus sudah Pak. Nah, gimana ya? Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok. Berikutnya kelompok C ya. Balik dulu kelompok C ya, intinya. Ayo. Oke, pasti bisa. Oke, pasti bisa. Ini jalan banget ya. Tadi kalian bilang kelompok B sama dulu masih sama aja. Ayo lain. 1, 2, 3. Oke, pasti bisa. Kelompok C, pasti bisa. Dia yang bikin yang ada dia sendiri yang malu. Oke, silakan yang presentasi siapa? 2 orang. Oke, kembali lagi kursinya ke depan ya. Kalian bisa mengenai presentasi. Kami dari perwakilan kelompok C akan mempresentasikan apa yang kita temukan dari intoleransi dari ras. Kemudian permasalahan intoleransi terhadap suku dan ras seringkali muncul karena adanya stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang mengakar di masyarakat, seperti diskriminasi etnis, stereotip dan prasangka, konflik sosial, identitas budaya, dan
identitas. Untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan dialog terbuka, pendidikan dan kebijakan yang inklusif untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi. Penyelesaian toleransi ini dapat melalui beberapa pendekatan. Salah satunya meningkatkan pendidikan tentang keberagaman suku, ras, dan budaya. Toleransi juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat memperkaya pengalaman hidup kita. Selain itu, toleransi mendukung penuh keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian saya sendiri itu ada edukasi dan kesadaran. Edukasi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan kesamaan hak bagi semua suku dan ras. Kemudian kedua ada penegakan hukum. Pemerintah harus memperkuat hukum terkait diskriminasi dan intoleransi suatu suku dan ras. Media dan kampanye sosial menggunakan media baik tradisional maupun digital untuk mempromosikan pesan persatuan, kebenekaan, dan harmoni sosial. Kemudian question. Innovation. Silakan ada yang bertanya. Kelompok A dan B. Kalau mau nanya tentang ras dan suku. Ada kasus ras Sundang ditembak polisi dari Amerika. Nah, itu udah kan ada sebuah protes juga orang cuma sampai sekarang masih ada polisi-polisi yang masih sering nembak orang ras hitam yang tidak bersalah. Oke, gesekan antara ras kulit putih sama kulit hitam di Amerika. Apa yang melakukan itu polisi sendiri gimana solusinya? Ya, solusinya sendiri mungkin itu harus apa ya, introspeksi diri terhadap polisi itu, karena itu ya polisi itu sendiri yang menembaknya, bukan apa namanya, bukan orang lain. Itu oknum sih, kalau oknum doang. Jadi tidak bisa menyalahkan polisinya juga. Iya. Karena mulai sekarang juga kan banyak orang-orang pejabat yang kulitnya tuh nggak hanya kulit putih, tapi kulit hitam juga sendiri. Mungkin kurangnya informasi dan edukasi terhadap polisi tersebut. Mana malam? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok C. Oke, terakhir kelompok A. Ya. Silakan kelompok A. 1, 2, 3. Kami kelompok satu. Silakan siapa yang mau koordinasi? Sama? Ya, silakan. Yo, posisinya ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok A ingin mempresentasikan hasil literasi kelompok kami tentang intoleransi budaya. Intoleransi budaya, beberapa masalah utama intoleransi budaya. 1. Stereotip dan prasangka. 2. Diskriminasi. 3. Ketegangan sosial dan konflik. Cara menyelesaikannya yaitu dengan meningkatkan kontak antar kelompok dan kampanye kesadaran sosial, dengan penegakan hukum yang tegas, penelitian anti diskriminasi, dan dengan mengenai dan mengatasi akar masalah dan kepercayaan ekonomi
kelompok B dan C menanggapi? Ya, Syahadat. Ya, silakan. Jika ada satu budaya yang dia tuh menganggap dirinya itu budayanya paling baik daripada budaya yang lain, dan budaya ini untuk budaya orang lain ada kan kayak dari sebuah nah itu gimana secara mungkin ketika ada suatu budayaan nih merasa kalau dia tuh yang paling baik daripada budaya lain itu gimana? Terbatasnya. Cara menyelesaikannya bisa dengan mengenali dan mengatasi akar masalah dan meningkatkan kontak antar kelompok. Gimana, Syahadat? Gimana, udah terjawab belum? Coba ulang pertanyaannya. Ketika ada satu budaya dia tuh merasa kalau budaya ini paling baik paling bagus daripada budaya yang lain itu rendahin budaya lain cara mandang ini supaya Artinya kita harus tidak saing. Nah, silakan kelompok A-nya barangkali ingin membantu. Gak apa-apa. Maksudnya gimana, Amanda? Karena itu berbeda-beda, kita jadi harus saling menghargai perbedaan antara lain. Beri tepuk tangan buat kelompok A. Silakan duduk. Oke, silakan duduknya kembali seperti tadi. Ya, benar. Oke, untuk buat pengetahuan kalian, Bapak ada geng. Ya. Ada geng. Nanti kalian ketika berhenti dari satu pertanyaan, silakan nanti dijawab ya. Oke, untuk barisan ini dulu ya, barisan ini. Sisa sini. Kira-kira apa jawabannya? Wah, nah, oke, ini tadi cukup pas banget. Tadi bacakan lagi, kira-kira masalahnya apa, sebelumnya apa? Tadi sebut. Syukurnya sama. masalahnya itu Berdiri. masalahnya itu konflik sosial, identitas budaya, politik identitas dan intoleransi etnis. Cara mengatasinya itu saya intoleransi dapat melalui beberapa pendekatan, salah satunya meningkatkan pendidikan tentang keberagaman suku, ras, dan budaya. Toleransi juga memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat memperkaya pengalaman. Selain itu, toleransi mendukung penuh pendidikan, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Terima kasih Bu. Dan berikutnya ini ya. Gimana? Tidak udah ya, baru selesai. Terus tiga pertanyaan. Kelompok ini ya. Oke. Tentang pengertian toleransi. Kamu mau apa? Tidak. Menghargai, menghormati. Berikutnya kelompok A ya, masalah terakhir. Mas banget berarti. Tentang toleransi agama tadi, bagaimana? Rizky, lo apa gimana Rizky? Coba Rizky. Ayo Rizky. Permasalahan tentang toleransi agama, kira-kira apa?
pembangunan tempat ibadah yang dilarang tuh Pak. Oh iya. Kira-kira solusinya apa ketika ada umat agama lain yang ingin bangun tempat ibadah tapi dilarang? Ah, ada yang mau bantu jawab? Kira-kira kalau ada yang pengen bangun tempat ibadah tapi dilarang, kira-kira apa solusinya? Apa saja? Itu informasi buat kali ini. Selanjutnya supaya kalian Bapak ingin memperluas ilmu pengetahuan kalian, Bapak bakal jelasin materi kali ini. Jelas tadi pertemuan kita kali ini tentang intoleransi budaya, agama, dan suku. Toleransi kan artinya menghargai, sementara kalau intoleransi kebalikannya. Artinya itu ketika tidak saling menghargai hati dan hati terhadap agama, budaya, dan suku. Nah, di sini pertama intoleransi budaya. Permasalahannya apa nih? Yakni permasalahan konflik antara tradisi lokal dan tradisi modernisasi. Banyak kan anak muda sekarang tidak cinta dengan budayanya. Benar apa salah? Nih contoh aja kan sebagai orang Cirebon. Coba sebutin tradisi atau budaya Cirebon yang kalian ketahui. Arakan gue orang mundur nih. Nah, kira-kira tanya nggak? Panjang jimat ya. Nah, panjang jimat. Ya. Setiap bulan Maulid ada tradisi panjang jimat. Dan nanti jam 12 teng itu ketika pelat dibacakannya kitab Berjanji. Ya, tentang sejarah Kanjeng Nabi dari Nabi sampai dengan apa. Dan masih banyak lagi. Nah, ketika ada gesekan ini tadi, solusinya menjaga keberlanjutan warisan budaya melalui perlindungan hukum adat yang kuat. Sekaligus adalah memperkenalkan budaya-budaya terhadap Gen Z seperti kalian, supaya mencintai budaya lokal, budaya tanah air kalian. Jangan sampai nanti diaku oleh bangsa asing. Batik diaku sama Malaysia, angkung di Malaysia baru ribut. Sementara kalian Gen Z-nya acu-acu. Tetap budaya nenek. Oke, berikutnya tentang intoleransi agama. Ini apa saja Pak permasalahannya? Tadi yang disebut sama Rizky ya, ada dilarangnya pembangunan rumah ibadah. Terus pengungsian terhadap umat yang sedang beribadah. Di dalam suatu desa, misalnya memang minoritas agama tersebut. Jika ingin membangun ibadah, umat ibadah malah dilarang dengan agama yang lain. Dan solusi gimana? Ini tadi sesuai dengan yang tadi bilang sama saya adalah membangun dialog antar pimpinan agama, musyawarah untuk mencari mufakat, untuk mencari jalan tengah, untuk mencari penyelesaiannya. Terus mengedukasi masyarakat pentingnya toleransi antar agama. Terus menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Ini penting. Kita tahu bahwasanya Cirebon juga ini luar biasa sebagai percontohan juga. Leluhur kita, Syekh Hidayah Usman Gunung Jati itu menikah dengan salah satu istrinya orang Cina siapa? Putra Ongtinyo. Nanti kalau kalian pasca itu coba kalian ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, itu yang ziarah ke makam Ong itu bukan hanya Indonesia, tapi dari etnis Tionghoa, dari China, Ling belum ada. Meme itulah toleransi antar agama. Berikutnya ras dan suku, tentang rasisme dan konflik antar suku. Kalian tahu perang konflik antara Madura dan itu kan pembunuhan dan sebagainya. Bahkan yang namanya nyawa itu tidak ada harganya. Orang Dayak nentengin kepalanya orang Madura, sekarang udah kayak nentengin buah semangka kan. Pada saat itu luar biasa.
Bahkan orang Dayak itu sampai bisa mencium auranya orang Madura. Terus biasanya gimana Pak? Ya bergaul dengan orang lain tanpa memandang warna kulit, ras, suku, ya. Tetap melakukan bersama dengan seorang yang memiliki fisik yang berbeda. Jadi biasa di kelas tolong nih, apabila ada temannya yang secara fisik berbeda, tolong jangan kalian rasis, hitam, yang penting tidak menghina orang dari suku atau ras lain yang berbeda dengan kita. Itulah intoleransi antara ras, budaya, dan agama. Oke, selanjutnya dari Al-Qurannya apa? Yang jelas yaitu Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Wa minhum la yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat dosa. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagimu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari terhadap apa yang kerjakan, aku pun terlepas dari diri terhadap yang kamu kerjakan. Allah SWT itu memiliki sifat ar-Rahman. Kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam, yang harus bisa mengapresiasikan kita kasih sayang terhadap semua makhluk, ya, termasuk pada manusia. Jangan melihat agamanya, budayanya, dan sukunya. Oke, tadi Bapak ngasih tugas buat kalian tugas, ya. Jadi nanti kalian Bapak pilih kursinya. Dan untuk minggu depan kita masih bertemu dengan materi toleransi. Intinya untuk pertemuan kali ini tentang toleransi kita bahas tentang intoleransi agama, budaya, suku dan ras. Ini sebagai pegangan buat kalian bahwasanya kalian harus memiliki jiwa toleransi. Toleransi agama, ras, suku dan budaya. Sesuai dengan sifat Allah SWT Ar-Rahman, kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di bumi. Oke, terima kasih untuk kelas 3. Luar biasa kalian untuk hari ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mari tutup dengan membaca hamdalah.